Bank Dunia sendiri mengumumkan bahawa status Indonesia telah berubah menjadi negara penghasilan menengah atas, di mana status kelas ekonomi Indonesia naik kelas. Bayangkan sampai Menteri Koordinator Indonesia sendiri dalam bidang kemaritiman dan juga investasi Luhut Business, mereka terkejut dengan prestasi Indonesia apabila dikabarkan oleh Bank Dunia sendiri apabila Indonesia status kelas ekonomi Indonesia telah naik, di mana Indonesia naik kelas dan meninggalkan status menjadi negara penghasilan menengah bawah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Yang baru saja masuk ke channel ini, aku ingin mengucapkan selamat datang ke channel aku. Dan yang sentiasa menonton video di channel aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Dan jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua di luar sana diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan, dan semoga kita semua dijauhkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Okey guys, hari ini kita akan tengok sedikit information yang berkaitan dengan prestasi Indonesia di mata dunia, di mana Kementerian Kewangan Indonesia mengklaim Bank Dunia telah menaikkan peringkat Indonesia daripada negara berpendapatan menengah, middle income country, dia menjadi negara penghasilan menengah ke atas, upper middle income country. Secara rasmi pada 1 Julai tahun 2020, Bank Dunia sendiri mengumumkan bahawa status Indonesia telah berubah menjadi negara penghasilan menengah atas. Bank Dunia mengkelompokkan negara-negara di dunia dia menjadi 4 kelompok. Kelompok ekonomi berdasarkan daripada Gross National Income GNI ataupun pendapatan nasional bruto, mana negara dengan ekonomi penghasilan tinggi dengan GNI $12,553 Amerika, lalu dengan negara kelas ekonomi berpendapatan menengah atas dengan GNI $4,046 Amerika sampailah $12,535 Amerika. Sementara negara penghasilan menengah bawah pula dia memiliki GNI $1,036 Amerika sehingga $4,045 Amerika. Dan yang terakhir adalah negara yang masuk dalam kategori kelompok berpendapatan rendah dan memiliki GNI lebih dari $1,035 Amerika, di mana status Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara sendiri berada di dalam negara penghasilan kelas menengah, dan juga kerana hasil daripada assessment Bank Dunia dia mencatat GNI per kapita Indonesia pada tahun 2019 tercatat $4,050 Amerika, dia naik daripada posisi pada sebelum dia $3,840 Amerika, di mana status sebagai negara penghasilan menengah ke atas itu telah diberikan, di mana di tengah ancaman akibat daripada pandemik COVID-19, dan status itu telah berlaku pada 1 Julai tahun 2020. Dan sebagai sebuah prestasi yang boleh dibanggakan, di mana kenaikan status yang diberikan berdasarkan daripada penilaian Bank Dunia, di mana GNI ataupun per kapita Indonesia pada tahun 2019 telah menjadi sebanyak 4.05 daripada posisi sebelumnya hanyalah sebanyak 3.840, di mana Bank Dunia itu membuat klasifikasi negara berdasarkan daripada GNI per kapita dalam 4 kategori yang telah aku terangkan sebentar tadi. Dan kategori Indonesia sekarang dia berada di upper middle income. Income daripada Indonesia itu sendiri mencapai 4.046 sehinggalah $12,536 per kapita, di mana klasifikasi kategori ini boleh digunakan secara internal oleh Bank Dunia, namun dia dirujuk secara luas oleh lembaga dan juga organisasi internasional itu sendiri, di mana Bank Dunia dia menggunakan klasifikasi ini sebagai salah satu faktor untuk menentukan satu negara itu untuk memenuhi syarat menggunakan fasiliti ataupun produk, di mana dia termasuk dalam loan pricing, di mana harga pinjaman di dunia. Dan ini juga dia menilai daripada kenaikan status negara Indonesia yang merupakan bukti dan juga ketahanan ekonomi dan juga kesinambungan pertumbuhan yang selalu terjaga dalam beberapa tahun terakhir, di mana peningkatan status negara Indonesia itu sendiri terhasil daripada menengah ke atas dan akan memperkuatkan lagi kepercayaan dan juga persepsi investor, di mana perhubungan dagangan dan juga perhubungan di antara ASEAN sendiri dan juga perhubungan pembangunan di atas ketahanan ekonomi Indonesia itu sendiri kita dapat nampak
Jadi apa yang kita dapat nampak di sini bahawa kenaikan status ini juga dapat meningkatkan lagi investasi. Kita dapat memperbaiki sedikit kinerja neraca transaksi di Indonesia itu sendiri dalam mendorong daya saing ekonomi dan juga memperkuatkan sokongan di antara ekonomi di negara Indonesia. Dan kenaikan status merupakan satu tahap strategik dan juga landasan yang kukuh di dalam Indonesia menuju sasaran 2045 untuk menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia. Jadi sasaran Indonesia untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia bukanlah satu perkara yang mustahil. Pada tahun 2021 ini juga telah menunjukkan perkembangan Indonesia yang begitu drastik lagi. Belum lagi sampai 2025. Pada tahun 2021 Indonesia sudah pun mampu menunjukkan prestasi yang cukup drastik dalam perkembangan ekonomi di dunia. Di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020, di mana statement ini telah dikeluarkan pada 5 hari bulan 2 tahun 2021, di mana Badan Pusat Statistik BPS telah membuat satu angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020, di mana dia mengalami kontraksi pertumbuhan sebanyak 2.07%, di mana dia dibandingkan dengan prestasi pada tahun 2019, di mana produk domestik bruto PDB dasar harga yang berlaku telah mencapai dalam 11.434.2 triliun dan juga PDB per kapita dia mencapai 56.9 juta ataupun dalam mata wang dolar 3.9117 dolar Amerika. Dan daripada sisi produksi pula, kontraksi pertumbuhan yang terdalam terjadi pada lapangan usaha, transportasi dan juga pergudangan besar 15.04%. Sementara itu juga sesi pengeluaran hampir semua daripada komponen terkontraksi, di mana komponen ekspor barang dan juga jasa dia menjadi komponen dan juga kontraksi terdapat sebesar 7.70%. Sementara import barang dan juga jasa yang memerlukan faktor pengurangan terkontraksi sebesar 14.71%. Ekonomi Indonesia triwulan pada tahun 2020 ini terdapat triwulan 2019 dia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2.19% Y on Y, di mana daripada sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan juga pergudangan yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdapat sebesar 13.42%. Dan daripada sesi pengeluaran, komponen ekspor barang dan juga jasa dia mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7.21%, sementara import barang dan juga jasa yang memerlukan faktor pengurangan kontraksi sebesar 13.52%. Ekonomi Indonesia triwulan pada tahun 2021 terhadap triwulan dia mengalami sedikit kontraksi pertumbuhan sebanyak 0.42%, di mana Q to Q, sesi produksi, kontraksi pertumbuhan terjadi pada lapangan usaha pertanian dan juga perhutanan dan juga perikanan sebesar 20.15%. Dan dari sesi pengeluaran, pertumbuhan yang tertinggi sekali dia dicapai oleh komponen pengeluaran consumer pemerintah PKP yang tumbuh sebesar 27.15%. Struktur ekonomi Indonesia dia secara spesial pada tahun 2020 dihasilkan oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58.75%, di mana dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2.5%. BPS ataupun NRIP. Okey guys, untuk hari ini itu saja sedikit information berkaitan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Daripada kenaikan kelas ekonomi dapat membuka investasi-investasi di seluruh dunia masuk ke Indonesia untuk berinvestasi bersama dengan Indonesia itu sendiri. Okey guys, aku harap sedikit information ini amat berguna kepada semua di luar sana, dan jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.